tampilkan, Dina. Mohon maaf, bagaimana? Videonya tidak tampak, tapi hanya ada suaranya. Oke. I think you should play the video and then share the screen. Alright, okay. Can you see the video? Yes, now. Videonya bisa terlihat? Oke. Give me a second. Sebentar. Okay, hopefully that's working. So people often ask me why I started Mongabay. Well, Mongabay was Orang really, bertanya mengapa saya memulai Mongabay. Jadi ini sangat penting bagi saya. Sebagai anak saya tertarik dulu. Sebagai anak kecil saya suka dengan satwa dan juga fauna liar. Dan saya sangat tertarik dengan hutan hujan. Dan saya selalu ingin pergi dan punya cita-cita untuk berkunjung ke hutan hujan. Dan kebetulan ibu saya itu punya travel agent dan bapak saya juga punya bisnis. Jadi saya punya kesempatan untuk bisa pergi ke hutan-hutan hujan. Saya pernah berada di Sabah, di Borneo, bagian Kalimantan bagiannya Malaysia di sana. Dan saya sangat terkesan dengan satwa spesies liar di sana. Dan ini meninggalkan kesan yang luar biasa. Saya juga menikmati waktu saya di sana. Kemudian saya ada di Sabah dan kemudian saya mulai menuliskan artikel. Mohon maaf, suaranya tidak terlalu jelas ini. Waktu itu saya kuliah dan saya mulai menulis tentang hutan tropis. Jurusan saya adalah matematika dan ekonomi. Namun, saya sebetulnya tertarik dengan hal lain. Namun, waktu kuliah saya lulus lebih awal, 1 tahun lebih awal. Dan waktu 1 tahun itu saya gunakan untuk mempublikasikan buku. Jadi waktu itu sebetulnya niatan saya adalah untuk menerbitkan buku tercetak. Dan saya tahu bahwa jika menuliskan buku, ini tidak akan menghasilkan banyak keuntungan finansial sebetulnya. Namun saya sadar bahwa saya kemudian menuliskan buku ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang saya ingin utarakan. Kemudian saya mulai dengan nosi Mongabay di sini. Dan waktu itu saya tidak pernah berpikir saya akan mengelola suatu situs web untuk pekerjaan sebagai jadikannya sebagai pekerjaan saya. Kemudian waktu itu saya sudah mulai kerja dan saya berhenti untuk mengejar hal yang saya sukai di sini. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada beberapa artikel yang dituliskan dan diposting di sana, di situsnya. Kemudian ada bagian berita di sini. Dan oleh karena itu, Mongabay lahir dan itulah mengapa saya ada di sini. Mongabay diawali dari saya pada awalnya. Mohon maaf, suaranya hilang. Proyek pertama yang saya mulai adalah Mongabay Indonesia, dan ini dalam bahasa Indonesia seperti kumpulan berita. Kemudian ini mulai dikenal dan kami belajar banyak. Kemudian kami membuat situs dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian kita tahu bahwa oh ternyata ada pasarnya ya untuk hal itu. Saya di sini bekerja dengan sekitar 700 kontributor dari seluruh negara. Mohon maaf,
Bapak, Ibu mohon maaf ya. Jadi sekarang ada suara azan. Jadi suaranya azannya masuk, boleh saya melanjutkan atau saya tunggu sampai azannya selesai? If it's okay, we can continue. Yeah. Alright. Tidak apa-apa, sepertinya bisa dilanjutkan saja. staff. So I also wanted to talk about some of the Saya ingin juga membahas sedikit mengenai tren secara luas di liputan terkait dengan keanekaragaman hayati. Satu hal yang kita ketahui adalah kehilangannya keragaman hayati, dan ini terjadi, ini real, nyata, dan selama pengalaman saya di Mongabay selama 20 tahun lebih, kita lihat bahwa situasi pandemi ini menghubungkan beberapa elemen dari keanekaragaman hayati tersebut, seperti misalnya polinator, kemudian beberapa elemen lainnya yang kita ingin ketahui dan ingin kita pelajari lebih banyak adalah bagaimana kita menyadari bahwa ada kesehatan yang juga dipertaruhkan di sini jika keanekaragaman hayati juga terganggu. Kemudian kita juga ingin agar kita bisa mencegah penularan penyakit dan lain-lain. Dan juga kita lihat bahwa ada teknologi yang digunakan untuk memahami keanekaragaman dan bagaimana kita bisa mengetahui trennya. Kita menggunakan satelit untuk bisa melihat tutupan hutan. Kemudian kita gunakan dengan sensor dan drone dan lain-lain. Jadi banyak sekali teknologi digunakan untuk mengenali keanekaragaman dan adanya pengenalan yang semakin baik terhadap masyarakat adat dan juga hal-hal lain yang dulu tidak terlalu dikenal. Kemudian ekosistem kita itu juga merupakan bagian besar dari masyarakat atau komunitas adat. Dan kita tahu bahwa di tempat-tempat di penjuru dunia banyak sekali konservasi yang dilakukan untuk upaya perlindungan wilayah. Dan ketika kita belajar mengenai keanekaragaman juga, kita tahu bahwa di tempat-tempat tersebut ada masyarakat adat dan mereka merupakan bagian penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dan bagaimana dengan Mongabay sendiri? Jika Anda belum pernah menulis artikel untuk kami, silakan mulai dengan kisah atau liputan terkait dengan proyek yang terbuka. Mongabay Indonesia sekarang sedang dalam perkembangannya. Jika Anda bisa melihat kira-kira bentuk dari artikel di Mongabay seperti apa, Anda bisa lihat ya. Kemudian juga perhatikan audiens Mongabay. Dan banyak sekali yang membaca artikel di kami. Banyak segmen dari pembaca Mongabay, jurnalis, aktivis, kemudian orang-orang dalam bidang riset. Ada beberapa pengetahuan yang khusus, namun style atau gaya menulis itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan juga. Anda juga perhatikan relevansinya dengan liputan Anda. Bagaimana misalnya cerita yang Anda angkat atau liputan yang Anda sajikan itu relevan dengan masyarakat atau dengan orang-orang. Misalnya untuk perburuan harimau dan lain-lain, dan mengapa orang perlu perhatian atau perlu mengetahui pentingnya konservasi dan lain-lain. Kemudian beberapa topik yang biasanya ditayangkan di Mongabay atau yang menarik buat Mongabay adalah Anda akan lihat banyak karya yang berbeda. Jadi yang kami saat ini fokuskan adalah tentang keanekaragaman
dan bagaimana teknologi digunakan untuk melindungi alam. Ada yang kita sebut dengan wild tech, di mana kita melihat apa saja jenis teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk melindungi hutan, laut, dan spesies dan lain-lain. Kemudian juga konservasi yang didorong oleh masyarakat adat. Jadi proyek-proyek konservasi di mana proyek-proyek ini melibatkan masyarakat adat, bagaimana kita mengakui dan mengenali alam, dan pusat dari aktivitas konservasi ini adalah masyarakat atau komunitas adat. Dan solusi juga penting, namun bukan greenwashing di sini. Jadi semua solusi atau solusi jurnalis itu harus yang nyata. Kemudian kita lihat banyak sekali proyek di luar sana yang sebetulnya berbau marketing ya, namun sebetulnya tidak ada hasil yang terbukti efektif. Jadi saya rasa solusi apapun boleh asal ini real. Kemudian juga ada liputan atau cerita yang menggunakan data, misalnya data dari satelit atau GIS atau mungkin yang lain-lain. Kemudian Mongabay juga lahir di hutan hujan. Jadi kami di sini juga banyak menulis artikel terkait dengan hutan tropis, dan keanekaragaman di sana pun sangat kaya ya. Anda bisa menceritakan suatu cerita atau liputan di sana. Dan juga visualisasi yang bagus, punya foto yang bagus, pesan yang bagus, dan juga lain-lain, dan kreativitas juga. Dan silakan Anda bisa melihat-lihat di mongabay.org. Dan jika Anda juga sering membaca artikel atau berita di Mongabay, saya rasa Anda sudah paham gaya dan juga topik-topik apa yang dicakup di sana. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf, hari ini saya tidak bisa siaran langsung dengan Anda. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Oke. Terima kasih banyak, Red Butler. Red ada di Amerika Serikat saat ini. Presentasinya sangat menarik dan juga bermanfaat. Dia menggarisbawahi beberapa poin topik yang di sini bersinggungan dengan teknologi keanekaragaman hayati, masyarakat adat, dan topik lainnya. Mongabay mencari topik-topik ini dan cerita teman ini. Saya rasa ini peluang yang sangat bagus untuk kita, yaitu jurnalis di Asia Tenggara, untuk terjun ke bidang penulisan tentang keanekaragaman hayati dan konservasi. Dan juga ini adalah cerita atau liputan yang kita sajikan kepada orang Asia juga. Jadi pasti kita tahu karena kita menjadi bagian dari komunitas ini. Cara penyampaian yang bagus dan juga topik-topik yang kiranya menarik bagi orang-orang di wilayah kita. Berikutnya, kita akan mendengar dari Yao Hualau yang akan berbagi cerita mengenai pengalaman dalam menuliskan artikel atau liputan terkait dengan keanekaragaman hayati. Silakan. Baik, terima kasih. Dina, saya berada di sini dan saya senang dan bergabung dalam diskusi ini. Saya akan berbagi layar dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Bisa lihat PowerPoint saya tidak? Dina bisa lihat? Ya, ya. Make it full screen. It looks okay. It's clear. Bagaimana? Jelas? Oke. Oke. Speak for 5 minutes to start. Saya hanya akan bicara selama 5 menit. Saya ingin berbagi beberapa cerita yang atau tulisan yang saya sudah buat. Apa temanya dan bagaimana saya melakukan liputannya atau pelaporan tersebut. Dan apa saja yang terlibat di sana. Dan setelah itu kita berdiskusi. Jadi saya jurnalis sains freelance di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya juga co-founder dan juga editor di Makarangga. Yang ingin saya bagikan hari ini adalah bukan dari Makarangga. Dina minta saya untuk berbagi tentang pengalaman saya sebelumnya. Namun saya ingin berbagi 2 artikel yang saya buat
yaitu di sini adalah malaria. Jadi satu mengenai kesehatan lingkungan dan juga tentang penyakit zoonotik. Kemudian yang kedua adalah perburuan dari burung migrasi yang bermigrasi di sini. Kemudian story yang lainnya, saya rasa ini lebih sederhana dan juga lebih lugas. Tidak ada isu yang rumit di sini, adalah bagaimana tentang spesies di satwa liar ya. Cerita tentang monkey malaria ini dibuat 2018. Jadi ini adalah artikel fitur. Settingnya di Sabah, salah satu bagian dari Malaysia dan juga di semenanjung Malaysia juga. Jadi ceritanya, meskipun malaria di manusia itu angkanya turun di Malaysia, infeksi malaria di manusia di non manusia ya, di monkey malaria itu malaria monkey di sini meningkat di manusia. Sebetulnya monkey malaria ini sudah ada bertahun-tahun. Ahli zoologi mengatakan bahwa ini tidak terlalu terkenal mungkin, karena mungkin ini tidak terlalu fatal ya. Sebetulnya monkey malaria banyak terjadi dan kita mungkin tidak menyadarinya bahwa ini lebih banyak atau angkanya meningkat. Kemudian ada beberapa riset terkait dengan perkebunan sawit dan deforestasi. Wilayah di mana lahannya itu dialih gunakan untuk perkebunan, maka angka monkey malaria ini naik di antara monyet, namun atau kera ya, tapi ternyata juga ini meningkat di antara komunitas manusia. Saya menemukan cerita ini sebetulnya sebelumnya belum ada laporan di media manapun tentang malaria monyet ini. Jadi saya pernah datang ke konferensi yang dikelola atau yang diadakan oleh asosiasi di Malaysia di sini untuk kedokteran tropis Malaysia di sini. Dan ada beberapa topik yang diceritakan di sana. Dan kemudian setelah liputan ini ternyata ada respon dari pemerintah juga. Jadi saya melakukan wawancara, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan lainnya. Liputan ini mengarahkan saya untuk mencari tahu lebih banyak arsip yang ada arsip-arsip yang tua. Karena sebetulnya sudah ada studi mengenai malaria di monyet ya di tahun 50-an. Dan sebetulnya ada beberapa juga makalah ilmiah yang sudah ada. Mohon maaf saya melebihi waktu saya 5 menit ya. Berikutnya ada cerita atau liputan lain yang saya tuliskan terkait dengan perburuan dan juga untuk penyelundupan spesies tarantula dari Malaysia ke Eropa. Dan tarantula ini diselundupkan ke Eropa, namun ini berujung pada 2 orang ahli taksonomi dari Inggris yang menggunakan spesies ini.
untuk memberikan nama spesies yang baru. Kemudian saya tahunya ini dari foto-foto dari sejarah alam juga. Jadi ahli sejarah alam. Kemudian saya harus membangun urutannya bagaimana ceritanya dan kronologinya bagaimana kisah ini di mana mereka mencari dan mengumpulkan atau memburu laba-laba ini, kemudian menyelundupkannya, kemudian sampai jatuh ke ahli taksonomi di Inggris. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan ini beberapa contoh di mana kita bisa memulai dan mendapatkan gagasan mengenai liputan terkait dengan keanekaragaman, khususnya dari wilayah Asia Tenggara. Dan ini menarik bukan hanya untuk audiens di wilayah kita, tapi juga audiens internasional. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Dina. Okay, thank you very much, Yoha, for sharing your experiences. Terima kasih banyak untuk berbagi ceritanya dan pengalamannya. Saya rasa liputan mengenai monkey malaria dan juga untuk tarantula sangat menarik. Topics that are very important today, but we rarely see many reports on it in Southeast Asian media. So I think from this event we can start Saya rasa discussing and how dari event ini kita mulai berdiskusikan bagaimana membuat tulisan dari jurnalis Asia Tenggara. Kita akan memulai diskusi interaktif kita, dan yang akan saya lakukan pertama-tama adalah berbagi slide saya yang akan memandu diskusi kita. Ya, pertama-tama pertanyaannya adalah di mana menemukan cerita keanekaragaman hayati atau hutan hujan di Asia Tenggara. Tadi ada cerita tentang malaria monyet. Jadi itu yang mungkin hal baru bagi kita, tapi kita mungkin cerita tentang keanekaragaman hayati dan hutan hujan itu kita harus ke lapangan untuk mencarinya. Tapi justru yang penting diketahui adalah ada di jurnalis ilmiah yang tadi ditemukan oleh Hiao. Apakah ada yang memiliki jawaban berbeda? Di mana sebenarnya bagaimana mencari cerita tentang keanekaragaman hayati atau hutan hujan di Asia Tenggara mungkin yang berbeda, tidak seperti yang dilakukan oleh Hiao. Ya, kini kan diskusi terbuka ya, setiap orang bisa memberikan pendapatnya. Ya, kalau Anda punya jawaban tentang hal ini, enggak. Tidak, saya minta Yo menjawab lagi. Nah, ya, nggak akan ada yang suka kalau saya ngomong terus. Ya, silakan. Ada yang punya jawaban di mana lagi kita bisa menemukan cerita keanekaragaman hayati atau hutan hujan di Asia Tenggara? Di mana ide atau petunjuk Anda membuat tulisan yang terkait dengan kehidupan liar? Apakah kita datang ke konvensi ke saya seperti saya, atau bagaimana Anda biasanya memperoleh ide atau sumber tulisan? Kita ingin dengar dari jurnalis Indonesia di sini. Sudah ada di sini beberapa. Anda bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia jika berkenan. Chat room, SL Wong. Di ruangan chat, I think SL Wong, Sherilyn Wong, ya, rekan saya. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan ide dengan berbicara ngobrol dengan komunitas masyarakat setempat. Saya berasumsi mungkin orang-orang yang mungkin tinggal di sekitar atau di hutan. Dina, Anda seperti itu tidak? Ya, saya belum pernah banyak kesempatan untuk ke lapangan.
Namun saya rasa saya mengandalkan jurnal ilmiah dan juga berbicara dengan ilmuwan. Ide cerita saya adalah menemukan ekologging dengan saya menggulir di timeline kronologi Facebook, in Southeast Asia, terutama yang ada di Asia Tenggara. Kita tidak punya atau universitas tidak punya komunikasi tentang riset. Promosi dari sains yang ada di media sosial, dan ini sangat membantu kalau kita bisa terhubung dengan mereka melalui media sosial. Meski mereka tidak semuanya menggunakan media sosial, tapi saya rasa ini sangat membantu karena mereka posting rangkuman ya makalah gratis, Yeah, some dan journalists ini cukup membantu. Ya, sebagian jurnalis mereka direct messages. terbuka ya. Mereka bisa dihubungi secara pesan langsung, direct message, Anyone with a dan tip, mereka malah mendorong right? I siapa saja tried doing untuk that. mengirim pesan. Ya, saya juga telah mencoba That way. seperti itu, But dan I saya only juga have, saya rasa saya populer juga. Tapi walaupun followernya nggak banyak, saya tahu beberapa peserta di sini punya fans follower yang banyak. Tapi di sini Audrey, do you want to ya Jeset bilang bahwa dengan memonitor siklus berita. turn on Oh, your sure. Hi. Hi. Yeah, so in Singapore we have Ya, di Singapura kami punya situs berita, bukan situs berita ya, atau catatan ilmiah yang memonitor apa keanekaragaman hayati yang baru di Singapura atau ditawarkan oleh some dan staff juga banyak hal di situ. over here from Malaysia. Yang beberapa yang menarik di sini adalah berasal dari Malaysia. Pada baru-baru ini ada hal yang dianggap punah, tapi kira-kira seperti ini yang memicu kami. Apakah bagaimana kita bisa mengembangkannya lebih lanjut menjadi berita, ini perlu usaha lebih lanjut. Ya, ini biasanya kalau di ini bisa jauh juga ke Indonesia ya. Another answer from Jaset. Jawaban lainnya dari Jaset adalah, Jaset mau ngobrol langsung. He says that monitoring the news cycle. Iya, beliau mengatakan bahwa tadi membaca siklus news cycle, siklus berita. Bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut? Ya, bisa Hi kedengaran? everyone. Ya. Hello. Halo semuanya. Senang bisa bertemu Anda. Saya Jeset, saya jurnalis dari Manila, Filipina. Biodiversity stories. Saya meliput cerita keanekaragaman hayati sudah cukup lama, dan hanya dengan memonitor siklus berita, meskipun bukan yang terbaru, misalnya laporan tentang penyelamatan kehidupan liar, kemudian atau juga penangkapan di bandara, perdagangan binatang-binatang liar, dan kadang-kadang ada menuju ke orang pemerintah yang bisa bicara. Mereka mungkin tidak terkait dengan Kementerian Lingkungan, mungkin dari polisi, dari bea cukai, yang mungkin lebih familiar dengan petunjuk-petunjuk info seperti ini. Juga ada di organisasi CSO, organisasi madani, sipil, masyarakat sipil juga, yang mengangkat masalah-masalah isu tentang hukum, undang-undang, keanekaragaman hayati, deforestasi, dan yang lainnya. Ya, setuju ya, Jaset. Siklus berita, news cycle itu biasanya lebih pendek ya, dan mereka punya batasan yang terbatas. Jadi agak sedikit kaku ya, sedikit. Kalau maka kita perlu mengembangkan lebih lanjut. Tanya siapa saja orang yang pernah melihat hal-hal seperti ini. Iya, sebagian teman saya di Afrika, di Amerika Latin, dan bahkan di Indonesia, mereka menggunakan the news cycle ini setiap hari, berita singkat di surat kabar, dan mereka dari situ bisa menemukan cerita yang lebih besar, dan mereka melakukan penyelidikan, investigasi, dan ini memang bisa berlaku. Dan dari Filipina, dari Thailand berikutnya.
ada Facebook group yang namanya Genesis, seamesis.org, di mana masyarakat dan ahli konservasi, ahli pelestarian mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang spesies. Bisa ngobrol langsung ya, mungkin Nisha? Ya, Nisha, saya Nisha dari Thailand. Di Thailand ada grup Facebook yang dibuat oleh para ilmuwan yang dikenal dan mereka adalah para pakar tentang ikan dan mereka perwakilan dari keanekaragaman hayati di Thailand dan mereka membuat grup ini untuk masyarakat bisa berdiskusi dan di situ banyak sekali cerita dan mereka kadang memposting binatang, spesies, tanaman dan mengajukan pertanyaan seputar itu. Dan juga ada banyak debat kontroversial tentang berbagai hal-hal konservasi pelestarian. Misalnya ada proyek sukarelawan seperti membangun di Thailand di hutan sehingga mereka bisa terkoneksi dan memperoleh berita dari situ terkoneksi. Ya, saya rasa menarik. Ini saya rasa berguna bagi kita para jurnalis untuk melacak atau melacak berita. Ya, Dina, maaf. The Facebook groups, right? In Facebook groups. Ya, kalau grup Facebook group live trafficking, you bagi know yang tertarik dengan perdagangan kehidupan liar, Anda bisa information and stories that you can banyak sekali kisah yang sebenarnya bisa dapatkan di grup Facebook ini. Komentar lain dari Victor Milko mengatakan bahwa jadi membaca studi akademis dan berbicara terhadap masyarakat setempat. Ya, Victoria mau bicara langsung tentang hal ini. Anda tulis tadi. Oh, dia tidak bisa, audionya tidak bisa tersedia. Ya, saya rasa jawabannya sudah mungkin bisa bisa dibaca sama yang lain. Pertanyaan berikutnya, ya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana melaporkan cerita atau tulisan yang memberikan dampak atau berdampak? Ya, saya rasa Yoha, cerita tentang tarantula ini juga cukup rumit ya. Cerita tarantula itu saya mendapatkan tanggapan yang cukup lebih dari yang saya harapkan dan banyak. Ini karena di satu sisi para hobis, para ahli, para pehobi atau kolektor tarantula atau astropod yang sangat peduli, berbeda pendapatnya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju bagaimana pengambilannya. Tapi dari sisi para ilmuwan yang mengatakan bahwa para ilmuwan yang juga terlibat yang sebenarnya berdebat apakah mereka salah karena menerima spesies ini, lalu mereka mengidentifikasi ya mereka tidak peduli bahwa sebenarnya deforestasi sangat merajalela di Asia Tenggara. Itu isunya sebenarnya. Jadi saat saya membaca forum, saya merasakan adanya semacam ada nada kolonialisme lima. Bisa saja orang datang, ada rasa orang datang ngambil barang kita, lalu jadi pesan seperti ini yang tidak saya benar-benar niatkan, tapi itu malah menghasilkan banyak diskusi atau tanggapan setelah tulisan itu ditayangkan. Saya rasa dampak dari tulisan ini adalah yang terbaik dari tulisan ini adalah ini cukup mendetail dan menyajikan dari awal dari akhir semua proses termasuk mereka memperolehnya, dan saya rasa ini cukup berdampak dan cukup memberikan tanggapan dan interaksi yang cukup banyak dari pembaca, entah itu setuju atau tidak. Ya, mic-nya mati, Dina. Ya, kepada partisipan yang lain.
apa yang Anda lakukan untuk membuat laporan itu ya menjadi dampak cukup kuat? Pesannya harus jelas ya, atau juga karakternya harus penting. Anda harus membuat pembaca merasa karakter dari atau merasa terlibat dalam masalahnya, dan saya rasa itu yang terpenting. Entah masalah itu akan jadi topik yang hangat, memang tidak bisa diprediksi ya. Seperti malaria monyet, saya tidak menyangka itu akan menjadi panas dan diperdebatkan. Dan karena alasan yang saya tidak terlalu yakin, ketahui mengapa, tapi karena mungkin tulisannya memberi sisi nuansa tentang tempatnya, sehingga mungkin bisa mudah dikenali atau ada terasa oleh masyarakat ya. Ya, tulisan yang baik memiliki karakter sifat yang ada terkait dengan pembaca. Peserta yang lain, saya rasa semua adalah jurnalis yang hebat-hebat, dan karena Anda bisa masuk di grup ini, di program Southeast Asia Rainforest Program. Ada komentar atau jawaban terhadap pertanyaan ini? No? Tidak ada? I think it would be good to see if anyone has any ideas on stories. Ada mungkin yang punya ide tentang tulisan-tulisan yang mungkin tidak akan berdampak, tapi ternyata terjadi seperti itu. Ternyata awalnya tidak dinyangka akan mendapat tanggapan, tapi kemudian tanggapannya bagus. Also set light on actors that need to be held accountable and maybe can spur institutional actions. So Aidila Razak also asked, so how do you measure impact? But for me, like personally, when I read stories, like impact should be something like, have a wide scale, like the change of policy. I think that's a very, very big goal. But I think people start changing their mind about a topic, or maybe we change how the story of a controversy goes. I think that's also an impact. So do you agree? Anda setuju? I think it's very hard to measure impact. I think Aidila. Saya rasa sulit untuk mengukur dampak ya. Very often they ask us to tell us what's the impact, and the most basic thing they ask for is how many. Kan soalnya kita tidak tahu berapa yang dibagikan, berapa tweet, dan juga siapa yang menonton atau membacanya. Tapi ini sebetulnya tidak benar-benar mencerminkan faktanya. Misalnya ada 1 atau 1000 yang ditonton. Saya rasa banyak sekali perubahan kebijakan juga ya. Jika orang-orang yang terdampak dan orang-orang dalam cerita itu atau orang-orang terpengaruh oleh cerita tersebut atau liputan atau artikel tersebut, saya rasa maka inilah dampaknya ya. Memang sulit untuk mengatur atau mengukur dampaknya, namun jumlah tweet atau berapa yang jumlah like atau juga beberapa hal seperti itu, they ask about atau mungkin I agree that kita mengkuliah dengan dengan jumlah, saya rasa ini sangat sulit ya. Saya rasa jika kita ingin melihat seberapa besar dampak dari liputan atau artikel kita, bisa jadi juga dengan mengukur berapa besar ini dibicarakan atau didiskusikan ya oleh orang-orang, dibicarakan oleh banyak orang. And he says that di sini ada pertanyaan. Dia mengatakan bahwa dia pernah menulis tentang isu keanekaragaman hayati, tentang spesies julang Sulawesi.
melalui cerita seorang pemburu julang Sulawesi yang kemudian sadar dan menjadi pelindung burung tersebut. Jadi pemburu ini sadar yang dilakukannya itu salah. Dan juga biasanya kita lihat bahwa ada beberapa yang dipelajari di sana dan sebetulnya ini juga merupakan kepuasan tersendiri ya. Nora? Nora ingin berbagi pengalaman Anda, silakan. A little bit from our Yeah. experience with other regions. I hope you can still hear me. Yeah, but Mudah-mudahan yes, saya masih bisa terdengar. Ada gaungnya ya, ada ekonya. Baik, lebih baik sekarang ya. Oke. Saya sedang merekam di satu komputer dan saya menggunakan komputer lain untuk berpartisipasi. Jadi semua elemen yang sudah didiskusikan memberikan inspirasi kepada orang untuk mengubah pandangannya tentang topik-topik penting dan seperti disebutkan oleh Yahwa bahwa detail, bukti ini bisa merupakan awal yang bagus untuk investigasi yang bisa dilakukan oleh jurnalis lain atau ilmuwan atau bahkan investigator dari pemerintah. Misalnya, ada suatu cerita dari Venezuela di mana mereka mulai kemudian menyadari adanya manajemen atau kesalahan manajemen dalam Taman Nasional untuk menjaga keanekaragaman hayati di sana, dan awalnya ini merupakan satu artikel kemudian mendapat perhatian dan juga sama seperti sesederhana kita misalnya berdiskusi tentang suatu hal, kemudian juga kita tahu bahwa ini merupakan elemen penting yang bisa dijadikan suatu liputan atau artikel. Baik, ada Titik Kartiani. Mbak Titik ingin bertanya langsung ke Yohao? Saya bisa langsung jawab juga. Baik, Titik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Titik bertanya, jika ada gagasan atau ide tentang suatu artikel dan tampaknya belum ada riset sebelumnya tentang hal itu, bagaimana kita memulai menuliskannya? Saya rasa agak sulit kalau kita menyatakan bahwa sepertinya belum ada melakukan riset. Mungkin sudah ada, namun belum ada data yang konkret yang dipublikasikan. Dan ini tidak berarti bahwa ini pernah dikerjakan. Saya rasa kalau kita menemukan beberapa informasi mengenai ilmuwan yang pernah melakukan riset, itu juga suatu awal yang bagus. Mungkin mereka tidak mempublikasikan datanya, namun Anda bisa juga mencoba membangun hubungan dengan mereka. Dan juga Anda bisa meminta izin dari mereka, kemudian meminta bantuan mereka jika memang hal ini bisa dipublikasikan. Topik yang Anda tanyakan adalah mengenai penyakit zoonotik. Ada riset tentang hal tersebut, namun kita tanya tentang beberapa kasus spesifik. Jika itu ceritanya, Anda bisa mengembangkan ide tersebut, tapi memang memakan waktu. Saya juga punya satu gagasan mengenai evolusi dan dampaknya sudah 4 tahun dan saya belum selesai menuliskan karya tersebut. Jadi silakan Anda bisa juga meng-email saya jika pertanyaan Anda belum terjawab dengan sempurna oleh saya. Maaf, saya lupa untuk mengaktifkan mikrofon saya. Berikutnya ada pertanyaan untuk Nora. Jadi di sini, apa dampaknya pada masyarakat setempat? Baik, pertanyaannya bagus. Saya ingin memastikan bahwa kita selalu memahami dampak itu akan bergantung pada beberapa faktor. Jadi dari rasa penasaran kita, ketika kita mengajukan suatu artikel atau suatu cerita di sini, kita tidak punya ukuran kuantitatif
Dan Policy Center bukan saja organisasi untuk jurnalisme, namun juga pendidikan. Kami sangat menghargai dampak apapun. Misalnya bagaimana Anda merasa bahwa Anda berkomunikasi dan merasakan resonansi dengan audiens Anda. Kemudian bagaimana Anda mengetahui suatu topik yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu hal. Jadi bagi kami penting untuk memastikan bahwa ada rencana distribusi yang sudah dibuat. Saya rasa itu adalah indikator dan ukuran terbaik yang bisa kita buat sebelumnya. Misalnya, bagaimana proyek akan menjangkau audiens, dan juga kita tahu semua yang bisa kontrol sebagai seorang jurnalis itu saja kan, karena kita tidak akan tahu apa dampak yang selanjutnya dari apa yang kita buat. Namun berdasarkan pada diskusi, apa sih kira-kira yang akan menjadi dampaknya, dan saya rasa itu ada selalu peluangnya. Terima kasih, Nora. Pertanyaan, saya rasa di sini bisa ditindaklanjuti juga. Berikutnya, pertanyaan yang ada di sini adalah apa masalah yang dihadapi oleh pertemuan CPD yang akan datang? Ada yang mengaktifkan mikrofon, mohon dimatikan. Baik, apa saja isu-isu yang ada di pertemuan CBD yang akan datang? Akan ada konvensi COP juga, kemudian CBD tentang keanekaragaman hayati. Saya ingin berbagi informasi tentang beberapa isu yang akan diketengahkan. Ini merupakan makalah tulisan dari salah satu ilmuwan yang menghubungi saya ketika saya mempublikasikan artikel tentang kriminalisasi dari ilmuwan di Indonesia. Debat antara ilmuwan untuk melakukan studi di hotspot keanekaragaman hayati yang kaya di beberapa wilayah di Asia Tenggara. Kemudian pemerintah juga merasakan bahwa adanya eksploitasi tentang keanekaragaman hayati tersebut. Jadi, Kepala IPB juga menyatakan bahwa ini merupakan topik yang menarik yang harusnya diliput oleh jurnalis, agar kami juga ingin mendengar pandangan Anda terkait dengan masalah ini, khususnya jurnalis di Asia Tenggara. Jadi, apakah kita berikan akses pada jurnalis dari Amerika Serikat, dari Eropa, atau dari Jepang yang ingin melakukan studi tentang konservasi keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah kita, atau harusnya ada regulasi yang mereka sebut sebagai eksploitasi dari sumber daya alam melalui ilmu pengetahuan. Dan ini menarik. Apa pendapatmu, Yoha? Tadi kisah tentang tarantula, saya rasa itu juga masih menyambung ya di sini. Ada juga yang lain juga ada ya. Oh ya, ada. Ya, memang ada beberapa yang saya ceritakan tadi, kisah mengenai beberapa kolektor yang mereka mengkoleksi beberapa spesies khusus untuk antropod ya. Ada protokol Nagoya yang bagian besar dari CBD, dan saya akan memberikan tautan di ruang chat di sini jika Anda belum familiar dengan COP dan juga pertemuan CBD yang akan datang. Ini beberapa tautan yang Anda bisa cek, Anda bisa tahu agendanya apa, kemudian laporan dan juga tulisan yang ada tentang pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi sebetulnya akses untuk benefit sharing di sini. Jadi di bawah protokol Nagoya, semua pihak
harus memberikan akses yang setara dan juga adil terkait dengan genetika. Jadi saya rasa ini berbau seperti topik farmasi ya. Semua pihak yang merupakan bagian dari CDB dan protokol Nagoya, mereka menurut undang-undang atau jurisdiksi mereka sendiri, mereka membuat kerangka kerja untuk peraturan ini bagaimana untuk benefit sharing tersebut. Jika suatu negara tidak punya aturan atau regulasi seperti ini, maka Anda tidak menegakkannya atau tidak bisa menerapkan aturan ini. Artinya, ini hal yang besar di Indonesia. Di satu pihak, banyak orang asing merasa riset itu semakin bersulit di negara-negara berkembang. Karena biasanya mereka sulit untuk mengakses sumber daya di sana. Namun negara-negara di sini juga merasa bahwa perlu ada regulasi yang mengatur tentang riset dan juga studi seperti itu. Jadi ilmuwan yang memang tulus melakukan studi dan juga untuk atau atas nama ilmu pengetahuan merasa juga kesulitan untuk mengakses informasi dan juga sumber daya seperti ini. Dan ada perdebatan di antara kalangan berbeda. Protokol Nagoya di sini, saya rasa ini diatur dalam perjanjian tersebut mengenai bagaimana kita memiliki akses yang adil dan setara untuk bisa melakukan studi dan juga untuk melihat lebih jauh lagi mengenai keanekaragaman hayati ini. Namun setiap negara perlu lihat di bawah jurisdiksi mereka bahwa pemerintah apakah sudah membuat aturan untuk mekanisme benefit sharing. Di tatanan di sini adanya CBD benefit sharing di sana itu berguna. Anda lihat saja di sana siapa saja penanggung jawab protokol Nagoya di negara Anda karena mereka adalah kontak poinnya. Jadi harusnya mereka bisa menjawab pertanyaan Anda jika Anda menghubungi mereka. Ada juga aturan dan kerangka kerja yang dimiliki atau tidak dimiliki, yang telah atau yang belum dibuat. Malaysia dan Indonesia belum mengerjakan ini. Saya tidak tahu alasannya, harusnya ada. Tapi Anda juga bisa cek di sana. Beberapa negara juga sudah mencantumkan aturan dan regulasi mereka. Dan kita juga bisa lihat beberapa gagasan untuk meliput COP dan juga untuk CBD di sini. Lihat saja agendanya, singkat di sana. Kemudian Anda masuk ke dalam Global Biodiversity Outlook 5. Ini merupakan suatu laporan yang membahas tentang semua keberhasilan dan kegagalan di dekade terakhir. Jadi saya rasa ada dekadenya untuk PBB, untuk biodiversity strategic, saya tidak ingat namanya. Sepertinya perlindungan untuk keanekaragaman hayati dan ada rencana 10 tahun. Jadi secara global sebetulnya semuanya gagal untuk mencapai target untuk keanekaragaman hayati tersebut. Jadi pertemuan ini akan menjadi seperti review, kemudian juga melanjutkan dengan apa yang harus dilakukan. Jadi kisah sukses tersebut merupakan awal bagus untuk mencari ide apa artikel atau laporan yang Anda ingin tuliskan. Dan Anda pilih mana yang paling baik buat Anda, kemudian cocokkan dengan situasi di negara Anda, kemudian apa yang telah dikerjakan oleh negara Anda atau yang belum dan yang harus dikerjakan oleh negara menurut Anda. Ya, saya rasa ini bisa Anda lihat ya. Kemudian, apakah pembangunan infrastruktur yang dimotori oleh investasi dari Tiongkok mempengaruhi ini, di mana mereka merambah ke habitat yang penting seperti di Indonesia, misalnya di Tapanuli dan juga kisah mengenai orangutan.
Ini terkait dengan juga pembangunan dari investor dari Tiongkok. Menurut Anda di Asia Tenggara, apakah pembangunan mereka di sini dan inisiatif RED juga dan lain-lain, apakah ini kasus yang Anda lihat juga? Jawabannya ya. Jadi banyak yang sedang melihatnya dan mengeceknya. Jadi banyak sekali produsen berita dan juga mereka juga menelisik kembali investasi Tiongkok di sini. Jadi Anda mungkin bisa mendapat beberapa materi. Saya rasa ya, Anda bisa menuliskannya. Dan Anda juga akan menemukan nama-nama besar di sana ya. Saya tidak tahu apakah ada di sini yang punya gagasan. Tapi ya, silakan, mungkin Anda bisa juga berbagi gagasan. Bicara mengenai outlet berita internasional, mereka ingin melihat dan juga ingin meliput cerita atau berita terkait dengan investasi Tiongkok. Menurut Anda, apakah jurnalis di Asia Tenggara juga mengikuti jalan tersebut, mengikuti garis tersebut tentang cara mereka memandang keanekaragaman hayati dan juga pengelolaan keanekaragaman hayati? Berikutnya, bagaimana caranya kita tahu nama satwa yang belum kita lihat sebelumnya? Barita News Lombatu. Hello. Okay, so maybe this is from Indonesia, maybe probably from outside Java or maybe inside Ini Java. rekan dari Indonesia, mungkin dari luar Pulau Jawa. Jadi dia bertanya, oh dari Medan, oke, dari Medan, dekat dengan kampung halaman saya, tapi sekarang saya di Jakarta. Oke. Rekan kita bertanya mengenai jika dia menemukan flora atau fauna, mungkin di lapangan dan kita tidak tahu namanya, itu bagaimana kita tahu jika belum pernah terlihat sebelumnya? Bagaimana kita tahu nama dari fauna atau flora ini, misalnya nama latinnya, status konservasinya, seperti apa? Bagaimana kiat-kiat Anda? Yoha, kamu kan ilmuwan ya, jadi ayo, bisa mungkin ceritakan. Saya sendiri tidak bisa untuk mengidentifikasikan serangga di sini. Anda kan bisa gunakan aplikasi ya dari ponsel Anda. Kadang-kadang tidak akurat, namun Anda bisa coba juga untuk mengidentifikasikan morfologi dari spesies atau fauna tersebut. Dan saya bukan ahli untuk flora fauna, sama seperti dia bilang bahwa selain dari aplikasi juga Anda bisa berkomunikasi dengan akademisi atau ahli. Jadi semua orang yang punya gelar nama di belakangnya JIS-JIS-nya atau ahli di segala macam bidang ilmu keanekaragaman hayati. Oke. Ya, selain aplikasi bisa juga untuk berkomunikasi dengan para ahli atau akademisi yang tahu lebih banyak. Jadi di komunitas jurnalis sains Indonesia juga kami biasanya juga berkomunikasi dengan para ahli dan juga kita berkoneksi atau kita melakukan komunikasi dengan anggota komunitas lainnya juga. Baik, kita akan mengakhiri sesi ini pada jam 8.15 malam waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, jurnalis Indonesia di sini ada beberapa dari luar Pulau Jawa dan pasti punya banyak cerita menarik. Franco di Sulawesi kalau nggak salah ya, masih di sana? Silakan, bisa bercerita, berbagi dengan kita, bisa pakai bahasa Indonesia juga. Belum ada yang nyautin ya. Oke, so maybe Mas Aditya.
Mas Aditya, could you share your thoughts about Mas how Aditya, silakan jika ingin berbagi pandangan. Silakan. Silakan. Oh, Mas Aditya dari CNN Indonesia. Oke. Franco mengatakan bahwa mohon maaf karena sedang berada di tempat yang bising. Mas Aditya, are you there? Mas Aditya No. ada di sana? Mas Aditya ingin bicara silakan. Oh, tidak ya. Malu ya. Yeah, we haven't heard from Indonesia, right? Right. So Mbak Titik maybe? Mbak Titik apakah masih ada di sana? Kita belum mendengar dari siapapun Indonesia nih. Mbak Titik ada? Silakan. Mbak Titik, menurut Mbak Titik, how can we make our stories of these Asian and local? Is there any difference when you read stories in the New York Times, Washington Post? Baik, jadi Mbak Titik tadi bertanya bagaimana kita bisa mengangkat cerita lokal menjadi internasional atau lebih mengglobal seperti itu. Bagaimana ceritanya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas? Berrelasi dengan yang saya tanyakan tadi ya, ketika kita tahu kalau isu globalnya ini seperti ini, ya katakanlah tadi ada kaitannya antara zoonosis dengan perusakan habitat gitu. Kita tahu itu, tetapi kemudian bagaimana kita menarik itu menjadi lokal isu, apalagi di Indonesia, ada nggak yang meneliti itu gitu. Nah itu kadang-kadang menjadi hambatan kita untuk menulis sih. Tapi tadi dijelaskan sama Yahua ya namanya, manggil gimana Yahua. Nah itu ternyata gini, mungkin tidak ada yang langsung meneliti apa yang topik yang akan kita sampaikan, tetapi setidaknya ada relasi sedikit lah misalnya. Tetapi yang jelas kita tidak akan menarik kesimpulan dari data-data yang memang mungkin tidak lengkap, karena yang kita tuju katakanlah gini, relasi zoonosis sama dengan perusakan habitat. Misalnya di Indonesia belum ada yang meneliti itu. Tetapi setidaknya kita punya data zoonosisnya apa saja, kemudian penurunan habitatnya apa aja, kemudian jumlah zoonosisnya meningkat atau enggak gitu. Nah, mungkin dari data-data yang tersera itulah yang akan kita tampilkan. Yang jelas kalau saya tetap tidak akan memberikan kesimpulan apa-apa gitu. Jadi menyajikan yang memang ada di kita gitu. Memang tantangannya itu sih Mbak. Jadi isunya global kita tahu gitu, tapi kadang-kadang di lokal ada nggak ya isu seperti ini gitu. Itu yang menarik ke lokalnya begitu. Dan kalau saya kemarin dari RGF itu dapat yang masyarakat Tengger itu, karena saya menarik untuk setiap daerah kan pasti punya kekhasan, keunikan. Nah itu gimana kita menghubungkannya dengan global isu sih itu. Jadi kadang-kadang justru dari lokal dulu baru masuk ke global dulu gitu. Itu dikonekkannya ke sana gitu. Kalau kita mengada-ada istilahnya dari global dulu untuk memaksakan kita masuk, kadang-kadang susah menemukan itu sih. Pengalaman saya begitu, Mbak. Thank you, Mbak Dina. Okay. So yeah, everyone, just to make sure, did you hear the English interpretation of Saya memastikan tadi interpretasinya terdengar atau terjemahnya terdengar. Yuha tadi menggunakan interpretasinya. Saya tidak, tapi saya kayaknya paham deh. I think she made a good point in that. Poinnya bagus ya. Tadi kadang-kadang tidak ada misalnya bukti kuat give the story a strong yang conclusion or very clear picture. Bisa membantu kita untuk menarik kesimpulan atau gambaran yang jelas. Namun ini tidak apa-apa jika Anda lihat banyaknya konflik dalam cerita tersebut atau topik tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kita lihat banyak orang-orang kampung, orang-orang desa mulai sakit. Kemudian Anda pasti akan menulis hipotesisnya, apa sih penyebabnya? Karena kalau tidak kan Anda tidak akan menuliskan cerita ini. Jika Anda tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis Anda,
Tapi ini juga tidak berlawanan dengan hipotesis Anda. Saya rasa akan sepadan jika kita mencari tahu lebih dalam lagi, khususnya jika masalahnya atau konsekuensi dari masalah tersebut serius. Jadi Anda bisa menegaskan masalah ini, kemudian meminta bantuan dari ilmuwan untuk bisa meneliti lebih jauh lagi. Tapi memang tantangan adalah bagaimana Anda meyakinkan editor Anda untuk memberikan Anda sedikit ruang dan waktu. Baik, terima kasih. Joha, poin lainnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Titik adalah tantangan bagaimana kita menerjemahkan dari isu global menjadi konteks lokal. Dan dia menjelaskan bahwa ini adalah masalah penyakit zoonotik. Namun ketika meneliti lebih jauh ternyata tidak ada data yang valid tentang topik spesifik tersebut. Jadi yang paling penting di Indonesia, kami jurnalis sulit menemukan sainsnya atau data ilmiahnya yang bisa mendukung dari tulisan kita. Dan dia tahu bahwa ini terjadi berdasar pengalaman dari Mbak Titik. Tapi ada juga sebetulnya riset yang dibuat oleh Ekman ya. Ada beberapa komunitas sebetulnya yang bisa membantu Anda. Ya, ada cukup data untuk mendukung beberapa dari hipotesis. Dari waktu itu saya menuliskan itu masalahnya tidak terlalu rumit sih sebetulnya karena ada data yang cukup. Jadi tantangan yang perlu kita cari solusinya di Asia Tenggara. Mungkin rekan kita bisa berbagi juga di sini. Rekan-rekan saya di Filipina juga sama ya. Mereka merasa kesulitan untuk mencari ilmuwan yang tepat yang juga meneliti topik spesifik tersebut. Apakah ini fenomena global atau hanya ada di wilayah kita di sini, di mana institusi ilmiah itu tidak benar-benar aktif untuk berhubungan dengan orang-orang media atau jurnalis. Mungkin rekan kita bisa bercerita dari Filipina. Atau mungkin... Halo Mbak Dina. Adit. Halo Mbak Dina. Ada Adit? Ya, Mas Adit, silakan Mas Adit. Mic-ku baru berfungsi tadi harus di-reload. Alright. I will speak in bahasa Indonesia. Iya, sangat menarik dan sangat penting saya kira tentang biodiversity ini. Seperti yang kita menyimak dari kemarin ya, sampai hari ini kan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, negara di Asia Tenggara adalah sumber kekayaan biodiversity yang sangat kaya di dunia ini. Nah, kalau dari perspektif saya kan bekerja di CNN Indonesia, yaitu basisnya televisi, dan itu visual gitu. Akan sangat menarik kalau kita meliput biodiversity ini tentu membutuhkan visualisasi ya. Nah, akan menjadi sangat menarik bagi penonton kalau kemarin sudah disinggung melibatkan spesies yang karismatik seperti harimau atau orangutan, kemudian burung rangkong gitu. Itu akan sangat menarik bagi penonton. Tapi kalau dari saya sebenarnya ingin mengangkat hal yang lain, termasuk kemarin sudah diingatkan soal serangga. Sebuah spesies sangat-sangat penting tapi sering terlupakan gitu. Nah, kayak saya baru pulang dari Pekalongan bulan lalu, saya meliput salah satunya saya liput itu lebah. Bagaimana fungsi utama lebah ini dalam sebuah ekosistem gitu. Nah, kalau secara visual memang kesulitannya kita untuk merekam, memfilming serangga-serangga ini gitu ya, yang notabene kebanyakan kecil-kecil gitu. Dan ini sangat terbatas pada skill dan peralatan yang biasa dipunyai oleh televisi di Indonesia. Mungkin karena itu kalau National Geographic atau BBC pasti punya treatment khusus gitu. Nah, tantangannya di situ untuk konteks di Indonesia. Ya maaf diinterupsi, tapi terima kasih karena kita hanya punya 1 menit lagi nih. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Ya. So everyone, Mas Adit just share his experiences as a television journalist, and he says that Mas Adit baru saja bercerita mengenai pengalamannya
bahwa visualisasi itu sangat penting untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan poin-poin sainsnya, dan misalnya konservasi serangga dan lain-lain, dan dia bekerja dalam produksi video atau visual. Jadi ada beberapa tantangannya. Sayang sekali waktunya sudah jam 8.15 dan kita hanya punya waktu 15 menit untuk rehat sebelum sesi berikutnya. Saya berterima kasih kepada semuanya, Yohua dan semua yang hadir di sini sudah berbagi pengalaman, diskusinya luar biasa, dan saya senang sekali bertemu Anda semua dari negara-negara di Asia Tenggara. Saya akan tutup sesi ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi policy berikutnya. Dah, bye-bye. Terima kasih semuanya. Dah. Have a nice Jangan evening. lupa berdiskusi masih bisa